Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman proktor dan teknisi. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Proctor Browser untuk kebutuhan simulasi ANBK SD tahun 2023. Hal pertama yang kita lakukan adalah mendownload aplikasi Proctor Browser itu sendiri yang ada di web ANBK. Tempat downloadnya ada di sini, di folder ini. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita akan disajikan beberapa aplikasi untuk kebutuhan pelaksanaan ANBK tahun 2023. Di sini ada beberapa tipe yang diberikan, yaitu 64 bit dan 32 bit. Kita sebelum mendownload kita harus mengecek dulu kapasitas laptop kita itu masuk pada tipe apa, apakah 64 bit atau 32 bit ya. Cara pengecekannya, silahkan teman-teman membuka Explorer-nya, lalu di This PC atau di My Computer ini kita klik kanan, baru klik Property, maka akan tampil menu sistem seperti ini. Nah, di sini di sistem tipe yang kita miliki, kebetulan laptop ini yang saya gunakan adalah 64 bit, maka yang akan kita download nanti adalah Proctor Browser dengan tipe 64 bit. Ya, kita close saja. Masuk lagi. Maka yang akan kita download adalah Proctor Browser dengan tipe 64 bit. Sebelum mendownload, lagi-lagi yang harus kita siapkan adalah menyiapkan folder yang sudah di inclusion di Windows Defender. Maksudnya seperti ini. Maksudnya kita buat dulu folder. Saya simpan di E, ya. Ini agak sedikit. Baru saya buat folder baru, mengetik nama yang mudah saya kenali, ya. Seperti ini teman-teman sekalian. Nah, folder ini akan kita exclusion dengan menggunakan aplikasi Windows Defender yang ada di sini. Ya, seperti ini tampilannya. Baru mengklik tombol virus protection. Nah, kita scroll. Nah, ini Minix 16. Kita klik. Scroll lagi ke bawah. Ini ada exclusion. Nah, exclusion ini tujuannya untuk menjadikan folder yang kita buat tadi itu folder dengan nama 1 ANBK 2023 agar menjadi pengecualian terbaca di Windows Defender. Ya. Seperti ini. Nah, baru kita pilih add exclusionnya, pilih folder ya, jangan pilih file, pilih folder. Lalu kita pilih di sini di mana file itu ditempatkan, di folder itu tadi ditempatkan. Seperti ini, kita klik saja, tidak usah dibuka, diklik saja, baru seleksi folder. Maka tampilannya seperti ini teman-teman sekalian. Folder 1 ANBK 2023. Nah, ketika file ini disimpan di sini dan diekstrak, Windows Defender tidak akan melakukan deteksi di file-file yang ada di dalamnya. Nah, setelah ini sudah siap, barulah kita mendownload aplikasi Proctor Browser-nya. Demikian juga aplikasi Exam Browser dan lain-lainnya juga diperlakukan hal seperti itu. Kita tunggu dulu proses downloadnya. Nah, proses downloadnya sudah selesai, kita klik tombol folder ini. Nah, ini baru kita cut ya, cut, meletakkannya di sini. Ya, pastekan di sini. Ya. Setelah dipastekan, baru kita ekstrak file ini dengan cara klik kanan, baru ekstrak ke nama folder. Ya, seperti ini tampilannya. Ya. Nah, akan ada folder baru seperti ini. Inilah yang akan kita buka. Sebelum membuka folder ini, kita atur dulu protectionnya. Nah, propertinya, baru capacity, baru run. Klik run this program administration. Nah, setelah itu aplikasi ini sudah bisa dibuka, insyaallah akan berjalan normal. Ya, untuk
untuk membuka ini pastikan tercentang hijau semua. Kalau ada yang tercentang merah atau tanda silang itu berarti ada masalah ya. Kebetulan yang di sini berjalan normal. Ya, kita klik saja tombol run. Nah, di sini tampilannya kita diminta untuk mengisi ID Proctor dengan password. Nah, ini kita ambil di web ANBK. Untuk meminimize Proctor browser ini, silahkan teman-teman mengklik tombol Start Windows yang ada di keyboard laptop masing-masing. Ya, seperti ini maksudnya. Baru ini kita cari aplikasi browser yang login dengan ANBK. Nah, seperti ini. Lalu kita klik tombol simulasi untuk melihat ID Proctor dengan password Proctornya. Klik Proctor. Nah, ini sudah ada user kode server adalah user dari ID Proctor itu. Ini akan kita copy dan passwordnya sudah ada. Jadi kita copy. Lalu start Windows lagi, milih ke aplikasi Proctor browser, baru pastikan Ctrl P ya, pilih. Ini ada spasi, kita hilangkan. Seperti itu ya. Jadi kalau ada spasi begini kita bersihkan ya. Oke, seperti itu teman-teman. Lalu kita copy lagi lalu kita copy lagi passwordnya yang ada di sini. Nah, kita klik 2 kali saja buat copy, baru masuk lagi start Windows, pastikan ya, cek, pastikan tampil tidak ada spasi ya, sesuai dengan teks asli dari password tadi. Baru kita klik sign in. Nah, inilah tampilan dari Proctor browser untuk tahun 2023, agak berbeda tampilan Proctor browser di tahun sebelumnya. Selanjutnya apa sih yang akan kita lakukan di sini? Yang pertama, kita cek dulu status token apakah sudah rilis atau belum. Ya, cek status tokennya. Silakan teman-teman klik kata status test. Ya, yang kita klik adalah kata status test, bukan yang di pinggirannya ya. Atau bisa juga di sini di simbolnya. Seperti itu. Nah, di sini tokennya sudah rilis. Semisal belum tampil tokennya di sini akan muncul tombol release token. Klik saja tombol release token itu. Nah, setelah tokennya muncul, teman-teman melanjut pada proses berikutnya, yaitu mengaktifkan peserta didik. Ya, tempatnya ada di kelompok teks. Kita cek keaktifan dulu apakah ada peserta didik yang sudah kita aktifkan atau belum. Ya, kebetulan tidak ada, maka untuk mengaktifkan peserta didik silakan teman-teman pilih nonaktif, baru apply. Maka akan tampil jumlah peserta didik di sini sebanyak 50 orang. Nama ini adalah data Dumai ya teman-teman, data yang mirip tapi tidak sama, hanya menyerupai. Nah, ini akan kita aktifkan. Cara mengaktifkannya, silakan teman-teman klik tombol ini sinyalnya ya. Setelah tercentang semua sebanyak 30 unit, atau jikalau teman-teman hanya mau mengaktifkan sebagian karena kebetulan di sekolahnya hanya memiliki komputer klien sebanyak 15 unit, maka bisa mengaktifkan 15 unit saja dulu. Bisa seperti ini. Nah, kalau mau aktifkan semua juga boleh, tapi kalau mau aktifkan sebagian bisa juga ya, seperti ini. Baru kita axing out. Oke, maka jumlah peserta didik yang sudah kita aktifkan itu sebanyak 15 orang. Oke, kita close saja. Kita cek lagi apakah betul sudah aktif sebanyak 15 orang. Kita apply. Cek lagi. Ya, benar ya, 15 orang. Oke. Peserta didiknya sudah aktif semua, sudah siap ikut ANBK. Nah, setelah ini diaktifkan, boleh diarahkan ke peserta didik untuk login di exam browsernya dengan menggunakan username dan password yang sudah
diberikan melalui kartu cetak peserta. Ya. Nah, nanti peserta didik akan meminta tokennya silakan teman-teman ambil di status tes. Nah, token inilah yang akan teman-teman berikan ke peserta didik kita yang sudah login di exam browsernya. Untuk mengetahui berapa peserta didik yang sudah login, silahkan teman-teman mengklik tombol daftar login. Di sini akan muncul nanti urutan peserta didik yang sudah berhasil login. Kemudian jumlah peserta keseluruhan yang seharusnya aktif akan muncul semua di sini. Dan kebetulan ini adalah data Dumai, maka peserta didik yang tampil itu 30. Selanjutnya, untuk melihat peserta didik yang sudah selesai mengerjakan dan belum selesai mengerjakan, silahkan teman-teman mengklik tombol status peserta didik. Di sini akan tampil daftar peserta didik yang sudah mengerjakan, yang selesai mengerjakan, yang sedang mengerjakan, dan yang sementara login. Teman-teman bisa memfilternya melalui tombol ini, lalu klik tombol apply. Ya, seperti itu. Nah, setelah proses ini selesai dan peserta didik sudah selesai semua mengerjakan dengan statusnya di sini selesai mengerjakan, selanjutnya yang teman-teman lakukan adalah melakukan laporan. Klik tombol laporan, pilih laporan simulasi hari pertama atau laporan gladi bersih hari pertama atau pelaksanaan ANBK utama hari pertama. Kita pilih di sini baru apply. Untuk melakukan proses ini, teman-teman harus memastikan peserta didiknya dengan status selesai semua mengerjakan ANBK-nya, ya. Nah, di sini kebetulan ada satu peserta didik yang sudah login dan belum selesai. Nah, nanti tidak akan bisa cetak, ya, akan ada muncul pesan peringatan. Semisal semuanya sudah selesai mengerjakan, silahkan teman-teman mengisi nama proktornya, nama pengawas ruang ANBK-nya, dan nama penanggung jawab pelaksanaan ANBK, yakni kepala sekolah yang melaksanakan kegiatan ANBK mandiri. Setelah itu silahkan teman-teman cetak. Oke, saya coba simulasikan. Saya tulis dulu nama proktornya, kemudian nama pengawasnya. Ini contoh saja ya teman-teman. Kemudian nama kepala sekolahnya. Nah, karena kondisinya ini belum selesai, dia tidak bisa cetak, akan muncul informasi seperti ini. Anda tidak dapat mencetak laporan karena masih ada peserta yang mengerjakan tes. Jadi laporan ini bisa dicetak apabila semua peserta didik sudah dengan status tes selesai. Oke teman-teman, seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.